Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya ingin berbagi satu pengalaman. Di sini saya menemukan motor Mochin atau motor Cina jenis PR yang sering disebut di tempat saya motor Cina. Motor jenis PR ini untuk mesinnya sama dengan Supra, Honda Supra 110, dan untuk jenis pengapiannya juga sama juga dengan Supra 110, tapi kondisi motor ini hilang api pada koil dan ke busi, dilanjutkan ke busi, tidak ada apinya. Oke kawan-kawan, kita coba analisa dulu. Pertama kita engkol kickstarternya. Di situ tidak terlihat nampak apinya yang keluar. Dan lanjut kita cek pada jalur api dari CDI, kita engkol lagi dan kita injak terus kickstarternya. Di situ juga tidak ada percikan api yang keluar, dan besar kemungkinan bisa jadi CDI, bisa juga sepul apabila jalur dari situ tidak keluar, jalur api dari CDI tidak keluar. Lanjut kita analisa dulu. Oke kawan-kawan, untuk jenis motor ini hampir seluruhnya sama dengan jenis Supra 110, baik itu pengapian, kiprok, CDI, spool, dan juga mesinnya. Yuk kita lanjut. Oke kawan-kawan, pertama-tama kawan-kawan kita cek dulu jalur api dari spool dengan menggunakan multitester. Di sini saya menggunakan alat multitester, warna kabelnya merah hitam. Kita cek dulu menggunakan multitester. Nah, di situ terdapat angka 530 sekian, berarti spoolnya bagus kawan-kawan, ada arus atau tidak putus. Untuk api spoolnya ada kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita cek 527. Di situ berarti spoolnya tidak mengalami kerusakan. Bisa juga teman-teman menggunakan sebuah kabel sambil di kickstarter diinjak, kabelnya ditempelkan ke bodi untuk melihat api pada spool, apakah ada api atau tidak. Bisa juga dengan cara itu untuk mengeceknya. Selanjutnya kita cek bagian pulser. Kita cek bagian pulser, ternyata juga bagus. Bagian spool bagus, posisi kondisinya bagus, dan analisa saya menunjukkan pada CDI. Apakah kita coba CDI? Oke, dirasa bagian spool bagus, analisa saya menunjukkan pada CDI. Kita buka dulu CDI nya. Untuk mengetes CDI ini bagaimana? Untuk mengetes CDI ini, saya punya CDI lain yang masih hidup, akan saya coba pasang. Karena apa? Untuk mengukurnya mungkin kita sulit untuk mengukurnya, tapi kita bisa mengecek jalur kabel yang dari CDI. Kita cek dulu jalur kabel dari CDI ke bagian pulser dan ke bagian spool, apakah putus atau tidak, atau mengalami putus atau tidak. Kita cek dulu sedikit demi sedikit pada bagian kabel kita. Nah, di situ ada jalur soket kabel spool menuju CDI. Di situ menunjukkan pakai multi itu bagus, berarti ada connect, kabelnya tidak putus. Lanjut kita cek pada bagian pulsernya, kabel jalur pulser dari soket pulser menuju ke CDI, ke soket CDI. Di situ juga mengalami bagus, tidak ada yang putus. Berarti untuk bagian kabel bagus, tidak ada masalah. Saya coba buka soket pada kunci kontaknya. Kita lihat. Saya coba buka. Itu saya lepaskan kembali soketnya.
Setelah dirasa sudah dilepas, kita sambungkan kembali soket dari spool menuju SDI tadi. Kita sambungkan yang bagian pulser, kita sambungkan dengan bagian soket pulser, dan bagian spool kita sambungkan bagian spool. Dan untuk mengetesnya, coba kita engkol atau kita injak. Posisi SDI kita pasang juga, itu posisi SDI sudah terpasang yang sudah kita lepas tadi. Coba kita engkol, itu kita engkol, kickstarternya kita engkol, masih tidak ada apinya. Nah, analisa saya menunjukkan mungkin SDI ya. Coba kita buka, saya coba ganti dulu SDI dengan SDI yang baru. Di situ saya ada spare part SDI jenis Supra, akan saya coba pasang apakah memang benar SDI nya atau bukan. Inilah teman-teman untuk cara menganalisa pengapian pada motor jenis Mochin seperti sama dengan jenis Supra 110. Di situ SDI nya juga, SDI yang dipakai adalah SDI Supra 110. Ini hanya analisa kawan-kawan untuk cara menganalisanya. Lanjut. Nah, di situ saya punya SDI dengan merek SDI baru. Coba kita injak starternya, apakah sudah ada api atau tidak. Sepertinya juga mengalami masalah, tidak ada api walaupun sudah memakai SDI yang baru, tetapi apinya juga belum ada. Lanjut, menurut peeling saya, analisa saya, bagian yang bermasalah ini bukan bagian SDI, bukan bagian coil, bukan juga jalur kunci kontak, dan juga bukan kabel-kabelnya, tetapi secara diukur dengan multitester digital semuanya baik-baik semua. Lalu analisa menunjukkan ada yang tidak beres pada bagian di dalam spool. Menurut analisa saya ada yang tidak beres di dalam bagian spool. Coba kita buka dulu perlahan pada bagian spool. Apakah kendala yang menyebabkan tidak adanya arus yang keluar dari arus yang dihasilkan untuk pengapian motor ini? Di situ ada 4 baut tutup magnet atau tempat spool, ada 4 baut. Kita buka. Nah, di sini ada kendala bahwa bak spool mengalami pecah. Bagian spool mengalami pecah karena benturan. Menurut saya itu benturan adalah karena lepasnya rantai motor hingga membentur bagian spool. Oke, tadi ada bekas pecahan dari bak. Coba sudah saya ambil dan coba kita pasang lagi. Kabel-kabelnya juga bagus, tidak mengalami putus. Apakah bila dipasang akan ada api yang keluar? Oke. Setelah selesai, kita pasang kembali bak dudukan spool atau bak tutup magnet. Coba kita injak lagi kickstarternya atau kita engkol, tetapi arusnya juga tidak ada. Pecahan pada bagian bak mesin tutup spool itu juga sudah diambil, tetapi apinya juga masih tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah kita cek dengan multitester, spool bagus, pulsar bagus, jalur kabel bagus, SDI sudah bagus, tetapi apinya tetap tidak ada. Mengapa bisa begitu? Oke kawan-kawan, kita buka lagi bagian tutup magnetnya. Apa yang menyebabkan apinya tidak ada atau apinya tidak keluar, arusnya tidak keluar? Kita buka lagi. Penyebabnya adalah bagian spool inilah, tapi bukan rusak spool, juga bukan rusak pulser, tetapi di situ pulsernya
pulsernya terkena benturan akibat lepasnya rantai yang memecahkan bak mesin. Nah, jadi untuk tonjolan atau sensor pada pulser mengalami gangguan. Di sini sensor pulser mengalami gangguan karena terbentur rantai yang mengalami putus. Jadi sensor ini tidak bisa membaca ketika tonjolan putaran magnet berputar. Sensor ini tidak bisa membacanya karena terlalu jauh jarak antara tonjolan magnet dan sensor pada pulser. Itu saya oke, kita ketok-ketok dikit supaya pulsernya lebih merapat, dan kita coba pasang lagi. Setelah semua terpasang, maka kita coba lagi apakah sudah ada arus yang mengalir. Nah, disitu terlihat jelas ketika kita gesekkan pada masa atau masa bodi, terlihat apinya sudah keluar, arusnya sudah ada. Jadi arusnya sudah ada karena penyebabnya adalah karena tonjolan sensor pada pulser jaraknya terlalu jauh daripada tonjolan pada magnet. Jadi penyebabnya kawan-kawan adalah bukan karena rusak CDI, bukan karena rusak coil, juga bukan karena rusak spool dan pulser, tetapi jarak tonjolannya terlalu jauh. Itulah kawan-kawan analisa penyebab hilangnya arus pada coil. Oke, inilah kawan-kawan, semoga bermanfaat video singkat dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya, Wiwin Bengkel. Oke, semoga bermanfaat kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.